Repan ngaku langsung ke RS terdekat buat minta pertolongan, tapi ditolak karena tak punya KTP. Lalu dia jalan kaki selama 5 jam ke daerah Tanjung Duren. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu nggak benar ya. Akhirnya ada juga yang bantu, yang nolongin ya? Ada, saya datang ke sini ada yang nolongin gitu ya. Kurang kan di Cokotas gitu, jadi kurang bela diri seletik teman mampu orang nak. Berapa banyak orang? 4. Boro-boro nggak punya KTP, kadang-kadang punya KTP aja mau masuk RS tuh ribet. Biar nyampe ke gubernur DKI itu. Kayak mana rasa sakit kami ini sebagai keturunan Banten. New Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya Dat Mamang si Abu Bolos, si Pakun seperti biasa bobodo tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy People, ada yang lagi ramai di persosmedan nih. Para netizen emosi dan kecewa gitulah nyo. Jadi gini, awal mulanya itu ada seorang remaja, mungkin masuknya ya warga Baduy gitu yang ke Jakarta gitu kan, berjualan madu, Ya. apesnya dibigil. Iya ya, kita memang harus ada memang sensor ya biar nggak dikuningin ya. Dibigil gitu ya, BEGAL dibigil gitu ya, dan mengalami luka. Singkat cerita ke RS lah, ke rumah sakit. Tetapi ditolak. Padahal nggak nih. Kena kadek, kena kacop, nggak gitu, katanya ditolak karena tidak ada KTP dan segala macam. Akhirnya ya udah berjalan minta tolong ke kenalan terdekatnya, jalannya kurang lebih 5 jam dalam kondisi luka ya. Nah udah itu rame banget. Yang bikin sekarang tambah pecahnya respon dari Pak Gubernurnya yang seolah menurut Mamang ya menyalahkan si adik Revannya. Ya Allah. Nanti kita lihat bareng-bareng, takutnya memang salah tangkap ya. Tapi pertama kita kasih kronologi awal dulu biar Santuy People juga nyambung yang belum tahu case-nya gitu. Ceki. Play. Digal sampai kena luka sayatan saat jualan madu keliling, minta pertolongan ke RS tapi ditolak. Itu dialami Repan, warga Baduy Dalam pada 26 Oktober 2025. Kejadiannya di kawasan Cempaka Putih Jakpus sekitar jam 3 dini hari. Repan yang jalan kaki seorang diri 4 orang bersajam. Akibatnya lengan kirinya kena sabetan saja. Pipinya juga sedikit luka. Uang 3 juta rupiah milik Repan, HP pinjaman, dan 10 botol madu dagangannya dirampas. Repan ngaku langsung ke RS terdekat buat minta pertolongan, tapi ditolak karena tak punya KTP. Lalu dia jalan kaki selama 5 jam ke daerah Tanjung Duren buat cari kenalannya. Setelah ketemu, Repan langsung dibantu untuk dapat pertolongan segera. Lengannya yang luka harus mendapat 10 jahitan. Jubir Kemenkes Aji Muhawarman merespons kejadian itu. Dia menegaskan kalau memang kondisi korban darurat, RS mesti tangani dulu. Itu dia. Banyak netizen yang ngamuk, ini administrasi lebih utama dibanding nyawa gitu. Karena kalau tadi kita mendengar penjelasannya, itu setelah ditangani itu 10 jahitan. Gak tahu Santuy People mungkin bisa bantu ngebayangin ya. 10 jahitan kurang lebih ternganga-nya berapa senti tuh. Jahitannya aja butuh 10 gitu kan. Terjadi di lengan dan dia harus menahan itu ternganga selama 5 jam. Sampai akhirnya dia bisa bertemu kenalannya gitu untuk dibantu. Untung kenalan juga, respect banget itu kan. Nah banyak netizen yang mungkin belum tahu, mempertanyakan kenapa nggak minta tolong naik motor segala macam. Kalau dilihat dari iketnya, punten kalau misalkan memang salah ya, takutnya salah ya. Iketnya putih ini kemungkinan besar warga Baduy Dalam yang memang punya aturan adat budaya tersendiri gitu, yang memang dipegang teguh gitu. Jadi nggak naik kendaraan gitu, pure jalan kaki buat berjualan madu gitu. Sayangnya tadi duit 3 jeti raib, 10 botol madu raib, dan handphone minjemnya juga raib. Ini rame banget, banyak netizen yang kecewa sama pihak rumah sakit, menyuarakan ke pejabat daerah setempat gitu ya. Sampai ke gubernur. Nah
respon dari gubernur ini yang menurut netizen tuh, aduh kok begini responnya gitu. Kita lihat kayak gimana yang meluncur. Cus. Nih ya, ada dari official iNews 8 jam yang lalu yang langsung rame diserbu jempol netizen. Ada respon dari Bapak Pramono ya. Captionnya bantah warga Baduy Kirbin Bigil ditolak rumah sakit Jakarta. Kalau kata Bapak Pramono sih, saya sudah panggil kepala dinasnya. Apa penjelasannya, Ceki-Ceki? Play. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas enggak. Apa gimana maksudnya? Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Apa bahasanya tidak ini, hambatan itu teh apa? Maksudnya tidak bisa berbahasa Indonesia atau apa gimana sih? Perasaan bisa dah gitu ya. Kalaupun enggak bahasa daerah yang dipakai bahasa Sunda gitu, yang umum ada di Jakarta gitu, satu rumah sakit enggak ada gitu yang ngerti bahasa Sunda atau gimana? Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas enggak. Aku jujur belum bisa nerima ya. Kalau alasannya terkendala bahasa, kan kelihatan ya. Punten, nggak bisa ngomongnya. Misalnya nggak ngerti ya, punten, tolong gitu. Ini. Iya. Sedia nggak ngomong pun nunjukin nih. Nggak kan. 10 jahitan tuh katanya tuh, paling segini gitu. Gitu. Ya at least apa nggak ngerti ya, pasti minta tolong nggak sih? Iya, apalagi kalau di pikiranku gitu ya, Mang. Ini kan di rumah sakit gitu ya, otomatis mengerti medis gitu. Udah tahu dong kalau misalnya segitu tuh masuknya biasa aja, parah atau gimana gitu, pasti tahu dong gitu. Kan common sense ya. Datang ke RS nih, anggap bener lah terkendala bahasa, nggak bisa ngomong lah, punten. Anggaplah nggak bisa ngomong. Datang ke RS, tok, diliatin kan nggak gitu. Nggak mungkin kan dia cuma mau ngajak ngobrol doang, pasti minta pertolongan kan, datang ke RS gitu. Aduh, come on man. Di sini kan keterangannya karena nggak punya KTP. Menurutku lebih masuk akal keterangan adeknya gitu. Karena balik lagi KTP nanti akan dikonekkan atau cari link datanya untuk gimana nih, ada BPJS kan nih. Lebih ke arah siapa yang mengcover ya setelah dilakukan penanganan. Kan itu pasti arahnya kan. Tolonglah. Ya benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan kepala dinas kepala dinas Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu nggak benar ya. Tapi rumah sakit yang dikunjungi itu bukan rumah sakit umum daerah milik Pemprov, Pak, yang pertama ya kali. Maupun milik Pemprov atau enggak, saya udah minta sama Bu Ani, udah semuanya tanggung jawab Pemda. Iya, kalau tidak benar terus ya itu kenapa akhirnya ya jalan 5 jam lagi untuk mendatangi kerabatnya gitu kan, dengan ya kalau dari cerita awalnya ya tetap masih ternganga gitu kan, gak langsung ditangani set gitu. Come on man. Aduh aing mah. Nih komen-komennya ya. Aduh ya pasti ngamuk netizennya. Dari Lin nih, Big Mom nih ya. Kalaupun bahasanya kurang jelas, tapi luka di tangannya jelas kan Pak. Dan itu sudah bukti dia perlu pertolongan. Nggak mungkin dong. Dia datang cuma mau ngobrol-ngobrol doang gitu kan. Atau nanya jalan gitu kan, nggak mungkin. Common sense itu. Dari Budak Ruyuk nih. Mengelak boleh, tapi ulah sampai mamawa bahasa gitu ge. Wah nih Sunda Banten nih ya. Sama aja Baduy juga orang Indonesia. Gua kesinggung nih kata. Ini sini bahasa Sunda Banten nih khas banget nih ya. Dari Haze, dengan logika sederhana mempertanyakan kalau ada hambatan bahasa gimana cara dia dagang madunya. Dan sudah mengantongi uang segitu yang akhirnya diambil sama si pelaku bigilnya ya. Abah Anom, bukan ditolak tapi tidak dilayani. Come on man, come on, tolonglah. Ini yang amat disayangkan dan akhirnya
Kemarin pun sudah rame, ditambah respon dari Punten Pagubnya yang menurut netizen kok kayak kurang tepat, makin rame. Bahkan tadi sempet ada info-info ini pada turun gunung nih semuanya, ketua adat dan segala macam gitu, merasa kayak kok kesannya ini kita kayak dibedain apa kayak gimana sih gitu kan, sampai harus jalan 5 jam dengan luka ternganga gitu untuk come on man. Tapi kita cross check dulu ya, bener nggak terkait soal bahasa tuh separah apa sih Miskomnya sampai nggak bisa nalar ini teh minta ditolongin itu meluncur. Ninyo, ada dari konten kreator TikTok Debbie Ceper gitu yang notabene dia bukan orang Sunda. Iya, jadi nggak akan mengerti nih gitu. Tapi ini bisa ngobrol. Ceki. Play. Alhamdulillah guys, saya sudah ketemu sama adek, siapa namanya? Adek Repan, suku Baduy yang di daerah Cempaka Putih. Nih, yang Magelang itu. Kemarin sempat ditolak ke rumah sakit ya karena nggak punya KTP ya? Iya. Ya tapi akhirnya ada juga yang bantu, yang nolongin ya? Ada, saya datang ke sini ada yang nolongin gitu ya. Yang belum sembuh, pelakunya ini bisa bahasa Indonesia. Astaga, aku curiga Mas Pram dikadalin deh sama tim ininya deh, sama tim entah tim yang meriksa investigasi atau rumah sakit kayak gimana. Ini ngobrol, ini bisa. Gak ada kendala bahasa, gak ada gitu. Tolonglah. Yang mudah-mudahan cepat sembuh, pelakunya segera ditangkap ya. Iya. Ya, sehat-sehat kamu ya. Iya. Ini ada bantuan sedikit boleh ya, buat biaya kemarin rumah sakit ya. Iya. Ya, bantuan ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman ibu juga banyak yang nolong ya. Iya. Ya, coba sehat ya, brother ya. Ya brother, sehat brother. Mohon doanya teman-teman. Terima kasih buat Instagram Presiden Netizen Indonesia dan juga buat teman-teman yang sudah bantu saya untuk menemukan Repan. Semangat, jangan sedih, oke? Nanti jual madu lagi biar lancar jual madunya, ya. Mantap. Bisa loh. Bisa. Ngobrol ngerti loh. Bisa juga berbahasa. Di mana kendalanya? Nih sampai di komen ya. Ini bisa bahasa Indonesia kata Pagubnya. Karena keterbatasan bahasa jadi ditolak. Come on man, aing mah. Ini loh yang aku gemes tuh, responnya kok seolah membela pihak rumah sakitnya sama seolah menyalahkan pihak adeknya gitu. Miskomnya sama menyampaikan akhirnya tidak tertangani gitu. Lah ini bisa loh, tolonglah. Coba nextnya nih. Nih, ceki. Play. Halo teman-teman, sekarang udah sama Repan. Alhamdulillah sekarang Repan tadi udah ditangani ulang ya Pan ya. Udah ganti perban dan sekarang kondisinya gimana Pan? Kondisinya sekarang nggak sakit sih. Udah sehat tipis. Tadi baru dibuka tadi. Udah dibuka jahitan sebelumnya dan udah diobatin lagi. Dan sekarang alhamdulillah udah difasilitasin. Kita bermalam di Wisma Dinas Perhubungan Provinsi Banten yang lokasinya ada di Tebet, Jakarta. Ya. Makasih buat teman-teman yang udah peduli dan udah nanyain sama Repan. Alhamdulillah kondisinya udah baik-baik aja. Semoga cepat sembuh juga dan semoga kasusnya yang sebelumnya pelakunya mudah segera ditangkap. Oke, terima kasih. Ini akhirnya yang netizen yang turun tangan tuh menghubungi kreator-kreator di sekitar area yang tadi disebut untuk coba dicekin gitu, coba dicari, coba dihubungin gitu. Terakhir udah kayak gimana kondisinya? Ternyata waktu ketemu temennya itu memang sudah langsung dibawa untuk ditangani gitu. Karena aku mungkin di lengan bisa kita lihat perbannya sepanjang itu ya, lukanya segimana, dalamnya kita kurang tahu, tapi kan potensi bleedingnya itu kan cukup lumayan gede ya terjadinya potensinya ya, ngerinya kenapa-napa. Aduh aing mah ini lancar loh bahasanya loh. Nextnya nih. Ini ada update juga dari Kang Dani TV Polisi News, ceki. Play. Assalamualaikum. Oh itu Bang Jidan saya di dia. Siap. Bang Jidan. Siap. Tadi Bang Jidan lewat mana? Lewat mana? Orang ini tadi Palmerah. Kemayan. Oh ketemu Bang Jidan tuh di Jakarta. Sambil nemu ini saudara kita dari Baduy. Ini apanya nih? Gimana? Repan sehat? Sehat. Mana yang kena bapaknya? Ini. Tuh, bisa bahasa. Oh ini nih kena bapaknya. Ngelawan dulu apa gimana tadi? Saya kan
Kurang kan di Cokotas gitu, jadi kurang dekat bela diri sahatik cuman mampu orang nak. Berapa banyak orang? 4 orang. Tapi ngelawannya cuma 2an. Oh, tuh kejadiannya di Cempaka Putih tuh. Abis kalau kena abis sih. Bagi teman-teman semua, baik yang di Jakarta atau yang dimanapun, untuk teman-teman DS atau Denny Saya Putra, mari kita kejar si pelaku itu. Habis ini. Ciri-cirinya gimana, Karepan? Cirinya seorang gendut tapi seorang rada letik tapi rada kolot sahatik itu jelema seorang. Bawa mobil, bawa motor? Motor. Tapi si pelaku itu kena juga enggak? Enggak ya. Itu yang digunakan untuk ngebaca Karepan apa? Golok atau apa? Serulit tapi nuletik. Oh, serulit. Berarti dia bawa senjata pribadi dia. Bawa saja. Berarti bawa senjata. Langsung mereka tuh udah ada niat ya. Abis ini kalau bergerak abis sih. Kena sih. Pasti kemungkinan akan ada sweeping tipis-tipis buat nyari tahu siapa yang pasti ini bukan itunya. Abis ini sih dicari sih abis sumpah. Nah ini bisa kita lihat komunikasi lancar si Akangnya sengaja pakai bahasa Indonesia gitu kan, bisa banget gitu si Akangnya pakai bahasa Sunda juga gitu kan, Sunda Banten gitu kan, tapi pakai bahasa Indonesia terus menanggapi, merespon, mengerti gitu. Jadi ya apa ya, nggak bisa diterima sama netizen kalau alasannya terkendala bahasa. Di beberapa video yang kita play lancar, ngerti, bahkan bisa ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Iya, harusnya mah jujur aja kalau misalnya nanti rumah sakitnya khawatir nanti soal terkait terkenal, biaya gitu. Iya, fair-fairan aja gitu. Memang kalau secara warga bukan warga Jakarta gitu. Tapi kan ya tolonglah ya. KDM itu berapa banyak tuh warga di luar Jabar datang dibantuin juga gitu. Tolonglah. Nextnya yuk. Cus. Nih ini sampai anggota DPRD fraksi Golkar yang kelahiran suku Baduy sampai ikut speak up nih karena mungkin merasa kecewa gitu ya penanganannya ya. Masalahnya ini kan di ibu kota gitu ya. Kota gede gitu ya. Ceki. Play. Baik, izin bertanya Pak Dewan terkait kasus yang sedang terjadi pembacokan warga Baduy Dalam TKP di Cempaka Putih. Bagaimana tanggapan Pak Dewan selaku tokoh atau Dewan Perwakilan dari Baduy? Ya, terima kasih. Tanggapan saya, adanya kejadian pembegalan di lokasi Cempaka Putih warga Baduy Dalam ya, yang sangat saya menyayangkan bahwasannya pihak instansi kesehatan atau rumah sakit cepat yang didatangi oleh korban hanya itu tidak membawa KTP, pasien ditolak sampai jalan kaki 5 jam menuju kenalan dia, bahkan sempat lemes itu pasiennya ya. Nah, yang kedua, saya ingin menegaskan kepada pemerintah setempat dan kepada Kapolda Metro Jaya untuk bertindak tegas ya, karena kejadian di situ bukan hanya ke warga Baduy saja, yang lain juga sering kejadian ya. Itu mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Sekarang dari tanggapan dari Pak Jaro Pohon selaku Jaro atau Kepala Desa Kanekes, bagaimana tanggapannya Pak? Ya, baik, terima kasih. Salah satunya saya Pak Desa Kanekes. Saya ingin sedikit tanggapan saya mengenai warga Baduy itu yang kena bacokan di daerah Polsek Cempaka Putih itu di Rawasari itu. Saya juga sangat sangat menyayangkan dan sangat prihatin. Seketikanya si korban itu kemudian pembacokan itu, menurut keterangan si korban itu dari jam 3 kurang lebihnya itu si korban itu seketikanya dia berjalan mendatangi pihak medis rumah sakit setempat. Dia minta diobati, minta ditolongi, tapi pihak rumah sakit itu tidak melayani. Dengan kendala, dengan dalih pihak rumah sakit itu si korban itu tidak mempunyai identitas. Nah, saya juga sangat
kenapa misalnya pihak rumah sakit seketika ada korban ditanyain identitas dulu, seharusnya dilayani dulu, ditangani dulu. Nah setelah itu si korban itu barulah jalan menuju lokasi temannya juga di, kalau nggak salah di daerah Tanjung Sari, wilayah wilayah Polsek Grogol. Nah seketikanya itu si korban itu mendatangi beliau temannya yang di wilayah Tanjung Duren itu. Seketika itu barulah si korban itu ditangani dengan temannya sama Pamelo. Nah setelah itu sempat si korban itu sempat lemas, maka jalan kaki dari wilayah Polsek Cempaka Putih itu menuju temannya di wilayah Polsek Grogol, Jakarta Barat. Tanggap pengakuan si korban dari situ, dari kejadian korban itu jalan ke sana itu kalau nggak salah berangkat jam 4 nyampe jam 8. Nah kalau misalnya tanggapan saya tolong dari aparat setempat maupun misalnya wilayah Polsek Cempaka Putih maupun Polres Cempaka Putih juga maupun Polda Metro Jaya juga, harapan saya juga itu si pelaku itu cepat ditangkap dan cepat dibekuk, jangan ditunda-tunda. Masalah itu memicu meresahkan maupun warga Baduy juga maupun warga setempat juga. Masalahnya itu harus sesuai undang-undang yang berlaku, yang namanya pembegalan itu yang harus ditangani dengan prosedur undang-undang yang berlaku, harus jangan ditunda, itu harus diproses dan harus diintai dan harus ditangkap dan dibekuk. Itu saja yang tanggapan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ini hanya tanggapan, tolonglah dari aparat setempat itu harus ditindak tegas, ditindak lanjut. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Iya sih, iya aku nangkap maksudnya harus segera tuh. Kenapa ya? Karena kalau dientar-entar nanti takutnya teman-teman yang lain merasa lama udah kita sweeping itu waduh kalau kena berabe, mending segera dapat dah rilis di publik gitu, nih kena gitu ya, untuk meredakan gitu. Kalau enggak kalau di sweeping kena nih habis sumpah. Terus juga yang aku tangkap tadi kan menyampaikan kekecewaannya gitu, kenapa kok orang datang ke rumah sakit yang pertama ditanya itu identitas bukan ditanganin dulu gitu. Oke lah kalau nggak urgent mah prosedur katanya, makanya ya udah gitu. Cuman kan kelihatan ya ini ya gitu. Mana ini urgent nih nganga nih nganga gitu, nih nganga nih luka nih gitu. Aduh aing mah. Banyak banget netizen yang kecewa. Kita dengerin meluncur. Nih ada respon dari Kang Ayu Dainan nih yang sepertinya kecewa berat nih. Ceki. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini. Klarifikasinya agak lucu ya. Masa dianggap masalah komunikasi? Itu bocah bahasa Indonesianya lancar. Dan itu jelas ada luka. Masa karena dia misalkan ya ada yang gak bisa bicara datang ke rumah sakit terus ditolak karena komunikasinya gak lancar gitu. Lagian kepala dinas mana yang dipanggil? Emangnya tahu rumah sakit mana gitu yang nolak? Emang tahu rumah sakit mana yang itu anak datengin? Aduh, ini mah nyari gampangnya aja gitu lah. Biar gak capek gitu, udah aja kita tinggal ngomong. Masalah komunikasi salah paham, simpel kan? Ya ada malah makin memperkeruh gitu. Netizennya makin ngamuk. Apa kupir sebenarnya kan kejadian itu berapa hari gitu lah ya. Terus viralnya itu sekitar 2 hari yang lalu gitu atau 3 hari yang lalu. Sempet keredam tuh. Sekarang meledak lagi begitu ada respon dari Pak Gup. Aduh aing mah sangat disesalkan gitu responnya seperti itu gitu ya. Coba kita nextnya lagi. Ini ada lagi unek respon dari netizen konten kreator TikTok Miss Realistis. Ceki. Warga Baduy ditolak RS gara-gara nggak punya KTP. Cina. Dalam hati gue, boro-boro nggak punya KTP. Kadang-kadang punya KTP aja mau masuk RS tuh ribet. Apalagi kalau pakai BPJS. Harus ke Vaskes 1 dulu, harus urgent dulu, harus Unainu. Nggak bisa kalau cuma berobat biasa. Sampai kadang-kadang gue mikir gitu kan, kalau gue lagi sakit tapi nggak punya duit, masa sih gue harus urgent dulu, harus pingsan dulu biar berobatnya gratis gitu. Dalam hati gue.
Iya, aduh, ya gimana ya, rahasia umum sih ya. Ya memang apa namanya, ya mungkin teman-teman Santai People juga tahu untuk urusan prosedur memang terkadang tidak semua. Ya ada beberapa RS yang cukup lumayan alot soal prosedur gitu ya. Tidak semua kok, tidak semua. Ada juga yang oke, ada. Cuman balik lagi nih, kalau kejadian di Jabar begini, datang Bapak Aing bisa disemprot tuh pihak RS-nya, dikeramasin sama Bapak Aing. Apalagi kita tahu sudah ada instruksi gubernur ya untuk tindak dulu urusan duit. Kalau memang tidak ada yang yang menanggung gitu kan, hubungin pihak Pemprov, hubungin gubernur gitu. Tong sieun AdSense loba keneh jeung cover biaya wargananya. Tah eta manfaat gubernur konten teh. Nextnya. Cus. Nih ada dari Ahmad Codet nih yang sepertinya kecewa juga, ceki-ceki. Benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Pak Pramono, Bapak ini seorang gubernur, Pak. Masa iya nggak bisa mencerna kronologis di lapangan itu? Justru klarifikasi Bapak ini sangat menyakitkan, Pak, buat kami sebagai keturunan Banten, Pak. Asli. Hanya cuman permasalahannya terkendala dari segi bahasa berbeda. Nggak masuk di logika, Pak. Terus terang. Seharusnya pihak RS itu melihat kronologisnya. Kan terluka saudara kami itu. Karena ada penolakan dari pihak RS terkait. Saudara kami, Pak, dengan tangan terluka, berjalan kaki menemui keluarga kami. Di mana hati kalian itu? Manusia kalian itu. Justru klarifikasi dari mulut seorang gubernur menyakitkan betul bagi kami keluarga Banten. Tolong viralkan video ini, kawan, biar nyampe ke gubernur DKI itu. Kayak mana rasa sakit kami ini sebagai keturunan Banten dengan mulut seorang gubernur itu. Bukannya membela kaum yang sedang terluka, justru malah membela RS. Biadab. Di mana letak keadilan bangsa ini? Katanya sudah merdeka. Pak Prabowo, tolong tindak lanjuti perbuatan yang sangat tidak pantas keluar dari mulut gubernur itu. Itu dia, banyak kekecewaan. Sumpah kalau di Jabar pasti sama Kang Dedi, Aing mah sangat disesalkan ya. Responnya itu loh yang sangat disesalkan. Tadinya udah hampir mereda gitu, hampir mereda, begitu direspon gitu lagi. Aduh, ini maksudnya apa? Banyak meaning, jadi banyak tafsiran dari teman-teman netizen gitu. Maksudnya apa? Nggak ngerti banget bahasa Indonesia. Maksudnya apa gitu. Karena ya gitulah klarifikasinya. Pusing aing mah. Riweuh. Nextnya yuk. Nih yo, penjelasan dari Kemenkes juga kan sebenarnya udah jelas ya, tindak dulu gitu ya untuk urusan-urusan nanti berarti ditanggung sama negara mungkin ya kalau memang tidak ada biaya gitu kan. Nih dari Diskursus Network ceki-ceki. Play. Pak Wamen, terkait dengan kemarin kan ada warga Baduy yang kena begal, terus habis itu dia sempat datang ke rumah sakit di kawasan Cempaka Putih, tapi ternyata ditolak karena dia tidak punya KTP. Akhirnya pengobatan diberikan hanya dibalut dengan perban, lalu kemudian dia mencari rumah sakit lain pertolongan orang. Ini seperti apa sih Pak? Apakah emang untuk warga Baduy mungkin perlu ada kartu khusus untuk mereka atau seperti apa? Sebenarnya ya, hak kesehatan itu hak semua masyarakat Indonesia. Bayangin tanpa dengan NIK maupun tanpa NIK, ini soal administrasi yang sedang saya dengar itu nanti akan kita perbaiki dan nanti akan kita telusuri ya Bu ya.
aku lupa dinasnya. Nanti kan kita telusuri supaya dia akan mendapatkan pengobatan yang benar. Sudah ada mungkin pendekatan atau teguran kepada rumah sakit terkait yang di kawasan Cempaka Putih itu? Yang paling penting adalah subjeknya kita tangani dulu dengan baik. Nanti berikutnya supaya ini tidak terulang lagi akan kita berikan teguran kepada rumah sakit tersebut. Ya mereka bekerja secara sistem sih, kadang-kadang pegawai administrasi ini juga terkendala masalah sistem, tapi yang paling penting adalah kesehatan ini hak semua orang baik tanpa NIK maupun dengan NIK. Itu dia kan bisa banget jadinya teman-teman warga Baduy itu jadi mempertanyakan, kita masih Indonesia nggak sih itu kok diginiin banget gitu kan. Iya, terkendala administrasi. Mungkin balik lagi kalau tidak kejadian di Bigil itu, di Kacop gitu, di Kadek gitu kan, nggak akan mungkin datang, itu kan urgent ya. Iya. Udah terbuka luka gitu kan. Aduh aing mah. Ini masih mendingnya adalah Adek Revan tidak mengekspos rumah sakitnya apa sih gitu. Kalau sampai ketahuan bisa digeruduk sama netizen tuh. Komen-komennya lah, entah Google ratingnya lah, masih baik loh Adek Revan gak diekspos loh rumah sakit mananya. Duh aing mah. Next ayo. Ninyo, update dari TV One, warga Baduy yang di Beknit berbuntut panjang, tokoh adat turun tangan, Siahayo di Kabupaten Lebak. Tokoh adat di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten ikut turun tangan atas peristiwa Beknit yang dialami oleh Adek Revan ini. Ini benar-benar tadi saat penjelasan perwakilan dari suku Baduy bersama dengan anggota DPRD Golkar itu menurutku pas banget. Cepat ditindak, expose ini orangnya udah tangkap, diamanin gitu ya. Kalau turun kayak gini ada sweeping nanti. Bisa panjang urusannya ya, bisa ngerembet juga nih ya ke RS-nya, ke statement Pagubnya. Aduh aing mah. Nih komen-komenan dari Agus, tahu saya orang Baduy nggak pernah ganggu orang lain. Iya, setahu Mamang juga. Nextnya ya nih larang mobil. Nah udah mulai ada pelarangan kayak gini nih, penyuarakan nih. Aduh aing mah. Orang Baduy itu pendiam, gak suka usil, jahil ke orang lain, apalagi menjolimi. Tapi jangan tanya soal keberanian dan kekompakannya. Iya, dia dihadangnya tadi kan cerita Revan 4 orang. Dia sendiri nggak mundur. Dia lawan walaupun akhirnya dia mengalami ya luka gitu, terus barang hilang gitu. Bener. Nah ini yang balik lagi yang aku bilang, ngeri kalau udah turun nge-sweeping, takut panjang urusannya. Jawa Barat siap dukung warga Baduy yang juga suku Sunda asli, ibarat adek kakak gitu kan. Gaskeun Bang, Baduy suku yang baik, matur nuwun. Dibalas sama TV One, bener banget itu Bang, orang Baduy ramah-ramah, lembut dan terutama cantik-cantik lagi. Oke, ya tapi oke. TV One kadang-kadang ya. Kayak gitulah ya nyoh. Semoga cepat ketangkep biar cepat mereda ya. Kalau soal terkait klarifikasi dari Pagub, aku nggak tahu nih bakal berkembang panjang atau mereda. Nanti kita tunggu aja lah update selanjutnya lagi ya. Ya udah lainnya Santai People segini dulu sambil menunggu update. Si Pakun masih tidur dengan mata putih ya. Abu belum pulang-pulang, kita meluncur ke setting Super Thanks dulu. Cus. Yo. Super Thanks dari video kemarin ada the one and only dari Kakak Saninata. Itu bapaknya suka main layangan di lapangan ya, rambut sampai kuning kejemur mata. Anaknya aja main layangan aja Pak, daripada sekolah bikin riuh. Bener. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonyo dan Mamang, Abu yang tetap polos, Pakun yang kedut-kedut seperti mau bangun tapi masih ngantuk, dua tapi mangkok, cabut dulu dan ciao.